Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta hari ini ya, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali pesan healing hari ini. Oke, pesan healingnya adalah if you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your need. Take care of your need. Oke, jadi jika hari ini kamu merasa nervous, mungkin hari ini kamu ada tugas pekerjaan ya, ada misi tertentu, atau kamu lagi menghadapi sebuah situasi kondisi ya, mungkin kamu nervous, grogi, deg-degan gitu ya, gelisah, overthinking ya, biasanya gitu ya, terlalu overthinking. Pesan healingnya adalah udah fokus aja sama tujuanmu apa gitu. Misal nih hari ini kamu mendapatkan tugas sebagai pembicara gitu, atau MC lah ya, atau katakanlah mungkin moderator, atau yang paling gampang lah yang semua orang pasti ngalami ya, interview tuh ya, interview. Nah, kalau kamu merasa nervous, udah fokus ke tujuan. Yang penting pokoknya aku ditanya apa, aku jawab sebaik mungkin. Aku fokus dengan apa yang aku pelajari ya. Kita tuh kalau mau melakukan satu aktivitas ya, atau dapat tugas atau job ya, mau itu mau interview pekerjaan, mau MC jadi presenter, mau apa namanya, presentasi, kita kan pasti punya bahan ya. Nggak mungkin kita nggak punya bahan terus ketemu orang langsung ngobrol gitu. Kita kan pasti punya bahan, bahkan mau prospek orang pun ya yang nggak secara formal, cuman ketemu di coffee shop gitu ya, atau makan siang, kita pasti punya bahan. Ya udah, fokus dengan bahan yang udah kamu pelajari itu aja ya. Fokus apa yang ditanya nanti kamu jawabnya nyambung, udah di situ aja. Nah, ibaratnya seperti itu. Atau kamu lagi menghadapi situasi yang sulit, misal nih kamu sedang ada konflik dengan pasanganmu ya, mungkin kamu mau menyampaikan sesuatu, ada overthinking ya, pasti bisa nggak ya dia nerima, atau mungkin kamu mau WhatsApp dibales nggak ya. Biasanya kalau orang lagi berantem tuh kan suka nggak direspon, suka cuman di read doang kayak gitu ya, tapi walaupun nggak dibuka, kalau WhatsApp pasti notice, nggak mungkin nggak ya, pasti notice tanpa dibuka tuh bisa kan. Nah, kalau kamu nervous, fokus aja dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi kayak misalkan gini, ya udah, yang penting aku udah menyampaikan unek-unek aku udah minta maaf, aku udah berusaha untuk memperbaiki keadaan, aku udah menurunkan ego, udah aku fokus ke situ. Masalah mau direspon mau enggak, udah terserah. Setelah aku kirim itu, kembali aku fokus dengan aktivitasku, hidupku sendiri. Nah, jadi gitu aja ya ketika kamu merasa nervous. Nah, dan oke, ketika kamu ingin menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik ya, jangan khawatir. The law of attraction, hukum tarik-menarik, akan secara otomatis membantumu gitu ya, mensupport kamu, memberikan apa yang kamu inginkan. Nah, seperti contoh itu tadi, kamu ingin menyampaikan pesan seseorang, tapi kamu nervous.
direspon nggak ya, dijawab nggak ya. Nah, tujuanmu tuh kan baik ya, it's mean how can I make the world a better place gitu kan, sama seperti pesan angel ini. Ya udah, lakukan aja dan selanjutnya lepaskan ke langit. Percayalah ya, the law of attraction secara otomatis, hukum tarik menarik itu akan membantu kamu ya. Entah dia tersadar, entah walaupun nggak langsung nanti dia akan merespon, atau justru kamu mendapatkan jawaban ya bahwa seseorang ini memang nggak baik buat kamu gitu. Intinya sih secara otomatis kamu dibantu oleh semesta ya. Apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan ya, kamu ada tugas, kamu ada job, mau itu MC, presentasi, mau prospek, mau jadi moderator, presenter ya, dan lain sebagainya ya. Intinya apa? Kamu kan berbagi cahaya kepada orang lain ya, memberikan informasi gitu, memberikan energimu untuk suatu event atau acara. Nah, di situ kan niat kamu menjadikan sesuatu yang baik. Nah, kamu harus yakin ya, hukum tarik menarik akan secara otomatis ngebantu kelancaran job kamu di saat itu. Oke, jadi itu ya pesan healingnya. Oke, next kita lanjut untuk pesan semestanya. Sama halnya kita mau prospek ya, presentasi gitu kan sering nervous ya. Nah, kalau kamu sudah niatkan tujuannya baik ya, percayalah semesta akan membantu memberikan kelancaran ya. Cakra tenggorokanmu akan menyala gitu ya, akan diaktifkan. Oke, untuk pesan semestanya ya, by the book, tentang belajar. Belajar tidak ada batasan usia, tidak harus lewat lembaga formil, kita sekolah lagi, kuliah lagi, S2, S3 sampai profesor ya. Kalau mampu bagus gitu kan, mampu memang secara waktu, secara effort apa ya. Kadang kan kalau kita udah usia makin bertambah tuh kan udah males mikir ya. Atau dimampukan secara materi atau bahkan mendapatkan beasiswa, udah go ambil gitu kan. Itu sebuah kesempatan, nggak semua orang dimampukan dalam ketiga hal itu ya, 4 hal malah ya, mungkin keuangannya, dapat beasiswa, waktunya, atau effort apa ya namanya untuk ngejalaninnya, mikirnya gitu kan. Kayak kalau misalkan kayak aku ya, jujur usia aku udah 40-an ya, aku kalau disuruh sekolah lagi udah aku nggak sanggup gitu. Jadi udah S1 aja udah cukup ya, misalkan seperti itu. Walaupun misal aku punya rezeki pun atau diberi kesempatan, aduh rasanya aku nggak sanggup mikir. Nah itu kan nggak semua orang bisa gitu kan ya. Nah, belajar nggak harus secara formil, tapi aku belajar dengan baca buku. Walaupun buku itu nggak harus apa fisik buku ya, kita bisa baca di artikel internet, apa di e-book itu kan sekarang kan semua by digital ya. Atau belajar lewat konten-konten kreator yang lain atau dari senior aku gitu. Dan yang aku pelajari juga nggak hanya sebatas tarot, ramal-meramal dan juga spiritual, tapi juga banyak hal, relationship, motivasi ya, upgrade diri, terus bagaimana menjadi seseorang yang bervalue, bahkan hal-hal yang lain pun ya, seperti bikin masakan, bikin kue, banyak hal. Dan belajar itu nggak ada batasan, kita harus belajar sesuai bidang kita aja. Di luar itu juga kita belajar, bisa banget gitu loh. Atau kalau yang mau lebih simple dan asik, biasanya aku ikut workshop. Nah, workshop kan cuma sekali datang tuh, dan biasanya dapat goodie bag, souvenir, itu yang bikin semangat ya. Terus ada fun gamenya, nah ada door prize-nya, nah biasanya yang gitu-gitulah ya, belajar banyak hal. Nah itu nggak ada batasan usia, kita harus terus belajar upgrade diri. Nggak mungkin kan, kita kan juga nggak mau ya, hanya kemampuan kita hanya sebatas ini. Kita kan kalau bisa walaupun nggak harus menguasai, tapi mengetahui banyak hal. Jadi kalau misalkan kita ada di suatu acara, ngobrol tentang apa aja itu nyambung.
ya, meskipun mungkin cewek mau ngobrolin bola nyambung gitu kan, mau ngobrolin mobil nyambung misalkan nih, walaupun nggak hobi-hobi banget kayak gitu ya, itu contoh aja. Oke, kita lanjut ya. TikTok ya, bersabarlah bahwa setiap hal itu ada prosesnya. Kita mau dipertemukan dengan jodoh, ada proses. Kita mau sukses di bisnis kita, ada proses. Mau sukses di karir sampai mencapai titik jabatan tertentu juga ada proses ya. Dan hal-hal yang instan itu biasanya justru nggak awet gitu loh. Makanya di sini kan gambarannya tuh jam ya, ada jarum jam TikTok. Dalam sehari 24 jam itu jarum itu nggak langsung rerut gitu kan, pasti tek tek tek, yaitu yang namanya proses. Jadi buat kalian yang saat ini sedang berproses ya untuk memanifestasikan tujuan hidupmu ya, mau itu jodoh, pasangan, bisnis, karir gitu kan, ya bersabar ya. Itu sih kuncinya. Kalau bilang orang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau untuk suatu tujuan nggak bisa ya, mesti sabar. Kalau sabar nggak ada batasnya itu kalau misalkan kita diresein orang tuh baru nggak ada batasnya, nggak ada batasnya ya. Tapi kalau untuk suatu tujuan hidup ya kita mesti bersabar prosesnya. Mau bertemu jodoh ya, kita akan diuji. Orang-orang datang dan pergi, ketemu orang yang toksik, bahkan mungkin ada yang sampai dimanfaatin. Nah, dari situ kita belajar ya. At least dari pembelajaran itu kita nggak mengulang kesalahan yang sama, nggak berdealing dengan orang yang sama, dengan tipe yang sama gitu ya, sampai benar-benar kita dipertemukan ya. Kadang kenapa sih kak kok kayaknya aku kok lama banget, temenku kok cepet banget dapat jodoh. Nah itu kan ujian, setiap orang kan beda ya. Ada yang lama gitu dipertemukannya, pas udah merit nggak ada drama ya, minim lah ya, karena udah sama-sama mateng. Ada yang cepat banget masih muda tapi setelah pernikahan wow gonjang ganjing gitu. Bukan berarti apa ya, ibaratnya membandingkan enggak ya. Jadi ya supaya yang belum itu tetap semangat ya, bahwa setiap orang itu pada dasarnya sama, hanya ujian hidupnya aja yang berbeda. Oke, challenge-nya aja yang beda, tantangannya. Yap, building blocks kita diingetin lagi buat memperkuat fondasi kita. Buat yang masih merintis ya, tetap semangat. Buat yang merasa mungkin keuangannya udah settle, karirnya udah settle ya, pertahankan itu ya. Mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun dari awal. Oke, kita lanjut ya. Rasa ini sih nggak banyak penjelasan ya, kalian pasti udah paham ya, membangun fondasi keuangan yang kuat ya, karir, bisnis. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, ada Six of Pentacles. Aku tarik dulu aja semua kartunya. Ada The Devil, Fortune, Three of Pentacles, dan The Hangman. Jadi dari Six of Pentacles hari ini ada rezeki yang kamu terima, atau ada peningkatan income gitu ya, atau pendapatan atau pemasukan ya dari yang biasanya. Nah rezeki ini bisa kamu ada seseorang yang memberikan kamu sesuatu ya, mau hadiah, mau bahkan itu uang gitu ya, support finansial, atau kamu dapat kado. Mungkin juga hari ini ada yang traktir kamu, atau dapat door prize gitu ya, atau bisa juga bonus kamu cair. Nah dari the devil ini hati-hati ya, jika memang ini energi kamu, ini adalah sebuah ambisi. Makanya di sini diingetin untuk bersabar, berproses ya TikTok.
Nah, dan juga di sini pesan healingnya, jika kamu hari ini merasa gelisah, overthinking, kamu nervous ya, hati-hati dengan ambisimu gitu. Biasanya kadang kita karena nervous gitu ya, harus mencapai target, hari ini harus beres, jadinya terus kita imbasnya ngepush semua orang, uring-uringan gak jelas, ngamuk-ngamuk gak jelas gitu loh. Jangan sampai kita jadi toksiknya orang lain ya, yang kayak orang tuh sampai komentar masalahnya sama siapa gitu ya, yang punya masalah siapa, kok kita jadi yang kena imbasnya, ngamuk-ngamuk gak jelas sih. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau mungkin ada sikap yang too much gitu ya dalam hubungan, misal nih terlalu posesif, ngatur, terus apa namanya, marah-marah nggak jelas ya, nanti orang jadi nggak nyaman, pasangan kita jadi nggak nyaman gitu kan. Tapi ini bisa juga energi orang lain ke kamu ya. Mungkin kamu hari ini bisa aja berdealing dengan energi toksik ya, yang seseorang ingin berniat kurang baik sama kamu atau ingin memanfaatkan kamu. Nah, radar intuisimu jangan diabaikan. Jika kamu merasa ada yang nggak beres, udah jauhin aja gitu. Atau kamu terlibat dalam perdebatan, mendingan mundur pergi aja. Kamu ngeladenin sama aja ngasih makan egonya, energimu terkuras ya, nanti kamu capek sendiri. Sayangi dirimu, mending energi buat hal yang positif. Oke. Atau bisa juga hari ini ada seseorang yang kok jadi posesif banget, jadi cemburuan banget. Nah, kalau seperti itu ya kamu nggak perlu ikut ke bawah arus, terserah dia mau berpikir apa, yang penting kamu di jalan yang benar, udah itu selesai. Oke. Nah, kemudian di sini ada kartu The Wheel of Fortune ya. Dewi keberuntungan, Dewi Fortuna sedang bersamamu saat ini ya. Misal nih ya, sejelek-jeleknya ya, amit-amit, kalaupun di sini ada energi toksik ya, orang mau berniat jahat sama kamu, tapi Dewi Fortuna berpihak di pihak kamu ya, kamu akan diselamatkan ya. Bahkan nih contohnya ini seburuk-buruknya ya, kalau misalkan ternyata kamu difitnah atau kamu diadu domba ya, pada akhirnya orang-orang akan tahu kebenarannya, kamu di pihak yang benar. Gini, Dewi Fortuna bersamamu ya. Dan untuk energi rezeki, tentu saja hari ini energi rezeki sedang berada di atas ya. Makanya di sini ada Six of Pentacle, ada rezeki, dan juga Three of Pentacles. Nah, Three of Pentacles ini ada sebuah komitmen, agreement, MOU gitu ya, perjanjian, kontrak, job yang bisa kamu dapatkan hari ini ya, atau bahkan ada promosi jabatan ya, bisa. Atau dalam hubungan seseorang ingin berkomitmen lebih serius sama kamu. Oke. Dan selanjutnya ada The Hangman, ini sinkron dengan TikTok. Segala hal yang kamu perjuangkan saat ini atau sedang kamu manifestasikan, jika kamu merasa semua udah kamu lakukan, kamu udah kerja keras secara maksimal, udah energi atau jalan terakhirnya pasrah, lepaskan ke langit, tunggu hasilnya aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke ya. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi waspada dengan apa yang kamu tanamkan di pikiranmu atau apa yang kamu lakukan. Jangan gitu ya, atau jangan sampai kamu menjadi playing victim ya. Misal nih kamu yang flirting gitu ya, kamu yang masih buka cabang di mana-mana, misal nih ya, kamu yang masih nanggepin cowok sana sini atau cewek sana sini, tapi kamu menuduh seseorang atau pasanganmu yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak gini, berhati-hati dengan apa yang kita perbuat. Jangan sampai kita menuduh orang lain padahal kita melakukan hal yang sama gitu loh. Jangan sampai kita menuduh seseorang adalah bagian dari apa yang kita perbuat gitu ya. Atau kamu oke lah, katakanlah kamu nggak melakukan itu ya, tapi
kamu selalu menuduh, berpikiran buruk gitu ya. Dan itu semua kalau ibaratnya itu nggak terbukti, jangan sampai itu berbalik ke kita sendiri gitu ya. Ini tentang koneksimu dengan seseorang gitu ya. Jadi kayak waspada dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai kita menuduh orang lain padahal kita sendiri melakukan hal itu ya. Oke, mungkin pesan ini sebagai pengingat ya, atau reminder. Untuk angel guidance atau petunjuk malaikat hari ini ya. Wow, joy and contentment. Hari ini akan ada kesenangan dan kebahagiaan ya. Jadi ini sinkron dengan Six of Pentacles, Fortune, dan juga Three of Pentacles and contentment. Jadi hari ini tuh ada isi, entah isi hari ini tuh kamu dapat rezeki, entah itu dapat jodoh, entah dapat job, kontrak ya, kerjasama, atau dari apa yang kamu share hari ini itu bisa bermanfaat buat orang lain ya. Jadi intinya malaikat menyampaikan hari itu kamu akan ada kebahagiaan, dan hari ini tuh kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan itu, dan juga hari ini ya harus ada isi gitu. Jangan sampai kosong, jangan sampai apa ya, kasarnya nih menjadi orang yang nggak berguna gitu loh. Oke, kita lanjut yang terakhir. Afirmasi ini bisa kamu ucapkan hari ini, atau pesan ini bisa kamu jadikan inspirasi. Oke, yap. Your mind is an altar to source energy. Jadi ini mungkin lebih ke pesan yang bisa menginspirasi ya. Jadi yang kamu pikirkan itu bisa menjadi sumber daya energi kamu gitu loh. Jadi kalau kamu mikir yang bagus-bagus ya, kamu akan bisa menciptakan hal yang positif. Kalau kamu selalu berpikiran jelek ya, yang kamu ciptakan juga yang jelek gitu. Jadi kayak sumber energimu tuh pikiranmu sendiri gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.